Perkenalkan, nama saya Yohana Rambuana Rararetang dari Stikes Betes Dayakum Yogyakarta. Di sini saya sebagai member of the government. Nah, di sini saya akan menyanggah untuk pernyataan dari solusi yang ditawarkan dari pihak tim oposisi oleh pembicara kedua. Nah, di situ dijelaskan bahwa prodi turunan itu siap menghadapi solusi untuk semua masalah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya adalah, misal di suatu tahun, masalah tersebut sudah diatasi, atau di suatu tahun masalah itu sudah tidak menjadi masalah lagi, sudah teratasi, sudah tidak ada masalah. Lalu kelanjutan dari prodi turunan ini harus diapakan? Nah, di tim oposisi itu belum menyajikan solusi yang tepat atas permasalahan ini. Jika di suatu tahun prodi turunan itu sudah tidak dapat menjawab tantangan atau masalah yang ada pada tahun yang akan datang. Yang selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan masuk pada argumen saya. Ada dua argumen yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama adalah prodi yang tidak potensial akan pasti digantikan oleh permintaan pasar atau akan digantikan oleh jurusan lain begitu. Nah, di sini pemerintah itu pasti akan mendorong yang namanya sebuah prodi yang menjawab tantangan atau masalah atau sesuai dengan permintaan pasar yang ada. Contohnya begini, prodi kebidanan saat ini sudah ada dokter spesialis atau dokter obsgin khusus untuk menangani kelahiran begitu, atau sudah ada perawat maternitas yang sudah bisa menangani dari ibu hamil sampai melahirkan. Lalu akan ada pertanyaan, lalu prodi kebidanan akan diapakan atau kelanjutan dari prodi kebidanan seperti apa? Nah, di sini akan sangat wajar jika prodi yang memang tidak potensial ini akan digantikan oleh jurusan lain yang memang lebih potensial, yang memang lebih dapat menjawab tantangan atau permintaan pasar yang ada. Argumen saya yang kedua, itu ada setiap institusi agar melihat bahwa institusi tersebut atau prodi tersebut itu menjawab tantangan dunia kerja, atau di sini ada istilah dunia usaha dan juga dunia industri. Setiap institusi itu ada yang namanya program tracer study. Nah, di tracer study ini setiap institusi itu melaporkan bagaimana keterampilan lulusannya disesuaikan dengan keterserapan tenaga kerja yang ada. Nah, pada tracer study ini dilakukan pada lulusan masing-masing institusi begitu. Di institusi ini untuk mekanismenya, setiap institusi ini mengirimkan kuesioner pada lulusannya. Nah, pada kuesioner itu lebih pada pertanyaan tentang kognitif mereka, psikomotor mereka, dan juga afektif mereka dibandingkan antara saat pertama lulus dan juga saat ada di lapangan pekerjaan. Setelah dibandingkan, lalu akan dievaluasi. Nah, untuk bagian keterserapan tenaga kerja, ada pertanyaan tentang berapa lama seorang lulusan itu mendapatkan pekerjaan pertama. Misalnya hampir semua lulusan itu mendapatkan pekerjaan pertama kurang dari 3 bulan. Artinya, prodi tersebut, jurusan tersebut, itu masih dilirik oleh dunia usaha dan juga dunia industri. Artinya masih menjawab tantangan pasar, permintaan pasar, dan tantangan masalah saat itu yang dibutuhkan di masyarakat yang ada. Tetapi jika pada institusi itu setiap lulusannya itu hampir semuanya atau sebagian itu mendapatkan pekerjaan lebih dari 6 bulan atau 1 tahun. Nah, di situ maka dilakukan evaluasi. Kok lulusan yang saya ciptakan itu kok belum terserap? Apa yang salah di situ? Apakah prodi tidak dilirik lagi atau tidak menjawab permintaan pasar yang ada? Nah, lalu dilakukan yang namanya perbaikan kurikulum. Nah, di sini tracer study itu mengarah pada evaluasi keterserapan dari tenaga kerja. Sehingga saya akan menyimpulkan dari skenario yang saya tawarkan terkait argumen saya bahwa prodi yang memang tidak potensial itu akan pasti digantikan jurusan lain yang memang lebih dapat menjawab tantangan masalah dan juga permintaan pasar yang ada. Yang selanjutnya adalah setiap institusi memiliki tolak ukur untuk evaluasi keterserapan tenaga
dari institusinya itu melalui tracer study yang memang dapat dievaluasi apakah setiap lulusannya itu masih dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Saya bangga menjadi bagian dari tim pemerintah. Terima kasih. Saya, Melina Wahyunugraheni, siap memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Baik, pemerintah pada saat ini sangat fokus pada menuntaskan pengangguran. Pengangguran yang terjadi di mana-mana membuat pemerintah harus terus memikirkan bagaimana pengangguran dapat teratasi. Artinya, pemerintah harus terus menyediakan lapangan pekerjaan yang luas dengan daya serap yang tinggi bagi lulusan-lulusan. Kemudian, pemerintah juga menyediakan dana-dana subsidi yang akan diberikan kepada prodi-prodi dengan tingkat keterserapan pada tenaga kerja yang tinggi. Mereka yang menciptakan alumni-alumni dengan tingkat keterserapan yang tinggi, mereka akan diberikan subsidi dari pemerintah. Tidak hanya itu saja, pemerintah juga akan terus memberikan atau tetap memberikan dana tahunan. Nah, dan dibarengi dengan pemberian subsidi dari pemerintahan. Subsidi ini dipastikan dapat diberikan pada porsi yang proporsional dan juga dapat berjalan beriringan dengan perkembangan suatu prodi. Dengan harapan ketika dana subsidi sudah diberikan, maka prodi tersebut dapat berjalan beriringan dan dapat lebih berkembang lagi. Nah, jurusan atau mata kuliah yang diberikan dari suatu prodi itu juga perlu selaras dengan dunia industri dan juga dunia usaha. Hal ini bertujuan supaya ketika mahasiswa lulus dari perguruan tinggi, mereka akan terserap pada ketenaga kerjaan atau pada dunia kerja yang sudah benar-benar membutuhkan mereka. Jadi jangan sampai prodi itu menciptakan suatu mata kuliah atau jurusan yang nilai keterserapannya ini rendah. Nilai keterserapan yang rendah, maka juga pemerintah pun akan lebih sedikit memberikan subsidinya. Berbeda dengan jurusan atau mata kuliah yang lebih banyak diberikan yang lebih banyak menciptakan atau keterserapan tenaga kerjanya lebih tinggi. Nah, tidak hanya dari keterserapan saja, tapi keterampilan dan juga kemampuan suatu mahasiswa itu dapat dinilai dari bagaimana cara mereka menciptakan sebuah peluang usaha, bagaimana cara mereka membuka usaha sendiri, dan juga bagaimana sikap mereka berentrpreneurship. Jadi, semua itu tidak bergantung dari seberapa luas lapangan pekerjaan dan seberapa besar tingkat keterserapan tenaga kerja tersebut. Namun pada sisi ini, saya mendukung pemerintah untuk terus memberikan subsidi bagi mereka pada institusi-institusi yang terus memiliki keterserapan ketenaga kerjaan alumni dengan persentase yang tinggi, karena dari dana yang terus diberikan, maka mereka akan terus mengembangkan dan juga akan menciptakan lulusan-lulusan yang memiliki keterserapan tenaga kerja yang tinggi. Prodi-prodi yang kurang populer atau prodi-prodi yang tidak memiliki keterserapan tinggi, mereka cenderung tidak menerima banyak subsidi dari pemerintah. Hal ini juga berkaitan bahwa pemerintah akan terus memberikan atau mendorong habis-habisan pada mereka atau pada prodi-prodi, pada institusi-institusi yang mereka memiliki ketertarikan atau keterserapan tenaga kerja yang tinggi pada bidang usaha, pada dunia usaha dan juga dunia industri. Jadi mereka akan terus lebih mengembangkan, berkembang, dan menghasilkan alumni-alumni yang mempunyai nilai juang yang tinggi, memiliki kemampuan dan juga kapabilitas yang tinggi. Semua kampus tidak hanya meningkatkan dari kapabilitas saja, tapi mereka juga harus meningkatkan dari segi kompetensi. Mereka harus terus mengikuti perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, perlombaan-perlombaan yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan ini juga dapat meningkatkan keterserapan atau meningkatkan kapabilitas dari setiap mahasiswa, sehingga ketika nanti mereka lulus, mereka dapat bekerja atau dapat terserap pada dunia usaha yang benar-benar sesuai pada bidangnya. Kemudian fokus kita itu pada tracer study. Tracer study di sini adalah setiap institusi atau setiap instansi sudah memiliki tracer study. Nah, tracer study ini digunakan untuk melacak bagaimana perkembangan daripada mahasiswa-mahasiswa setelah mereka menjadi alumni. Apakah mereka mendapatkan pekerjaan kurang dari 3 bulan atau lebih dari 6 bulan. Apabila mereka mendapat pekerjaan kurang dari 3 bulan, maka ada indikasi bahwa mereka memiliki
keterserapan tenaga kerja yang tinggi, yang berarti masyarakat luas masih membutuhkan jurusan ini. Dan juga apabila mereka mendapat pekerjaan lebih dari 6 bulan, maka ada indikasi bahwa masyarakat sudah mulai sudah tidak tertarik pada jurusan-jurusan ini. Begitu juga sebaliknya, adanya study tracer atau adanya trace study ini sebagai bukti bahwa kampus sudah aware atau kampus sudah memiliki perhatian khusus bagaimana keterserapan tenaga kerja pada alumni-alumninya pada dunia ketenaga kerjaan. Baik, saya bangga menjadi Government Whip pada debat kali ini. Terima kasih.